Wa qad dzakara al-Imam Ahmad an Abi Darda. Imam Ahmad menyebutkan dari Abu Darda, "Ubudullah ka'annakum tarawnahu." Sembahlah Allah seakan-akan kalian melihat Allah. Wa'uddu anfusakum minal mauta, dan hitunglah, anggaplah dirimu telah mati. Wa'lamu anna qalilan yugnikum khairun min katsirin yulhikum. Ketahuilah bahwa sedikit namun cukup itu lebih baik dari banyak tapi melalaikan kepada Allah. Melalaikan kepada hukum-hukum Allah. Sedikit nggak apa-apa tapi cukup daripada banyak namun kemudian melalaikan kita sholat. Kalau banyak hartanya, ngurusin harta, kita lupa sedekah gitu kan. Kita tiba-tiba bakhil, kemudian ini banyak hartanya gitu. Kalau memang nggak punya uang, apa yang mau dipikirkan, kan dia maunya sholat aja gitu. Apa yang mau memikirkan apa? Uang nggak punya. Ada cuma untuk makan minum. Mau ngitung apa, ya sudah sholat aja gitu. Baca kitab. Tapi kalau banyak hartanya, dia kan ngurus uangnya. Dia lupa kepada sholat, dia lupa pada kitabnya. Seperti ini. Makanya kata beliau itu sedikit nggak apa-apa, tapi cukup, lebih baik daripada banyak, namun melalaikan kita. Kalau sudah sibuk ya dengan kerjanya, dia sudah tidak akan menyempatkan lagi, ya kan? Hartanya banyak, mencari ilmu dia sudah tidak akan dia lakukan, ngajar sudah tidak akan dilakukan lagi. Kenapa? Ya hartanya banyak, urus hartanya. Kalau nggak diurus hartanya, ya kan, bisa ada kerugian. Ya, hanya orang-orang tertentu saja yang membagi waktunya. Dia kerja, cari nafkah untuk keluarganya, namun dia tidak lupa untuk mencari ilmu atau untuk menyebarkan ilmu. Kan orang tertentu saja yang seperti ini kan, tidak semuanya. Dan orang seperti ini sudah langka, sudah jarang. Ya. Beda dengan ulama yang dulu. Ulama-ulama dulu ada yang ahli bisnis. Namun mereka nggak lupa untuk mencari ilmu, untuk mengajar, nggak lupa. Kalau Habib Salim saja itu kan punya bisnis banyak ya. Tapi beliau nggak lupa ngajar dan tidak lupa belajar. Setiap hari lebih dari 12 kitab beliau hatamkan. Beliau baca. Setiap hari. Itu beliau gitu. Bahkan beliau termasuk mutakhirin ya. Termasuk mutakhirin. Ulama-ulama kita yang luar biasa seperti itu. Bisnis Syed Maliki itu kan banyak juga propertinya. Tapi beliau tidak sampai melupakan dirinya untuk ngajar, untuk belajar ilmu, ngambil hadis, nggak sampai lupa. Itu ulama kita. Nah, jadi tapi ada orang yang kemudian kerja tapi melupakan itu semua. Melupakan untuk mencari ilmu gitu kan. Ada yang dulunya ustadz ya, kemudian kerja, sudah dia tidak ngajar lagi gitu. Kan eman. Padahal dia sudah mondok dari tempat ke tempat. Di sini sampai kalau dihitung udah belasan tahun. Setelah menikah ya, ada kewajiban memang untuk mencari nafkah, kan kewajiban memang. Cuman dia meninggalkan. Setidaknya jangan tinggalkan sama sekali. Jadi walaupun antum-antum ini nanti menikah misalnya, jangan tinggalkan sama sekali. Belajar atau ngajar. Jangan tinggalkan. Mau online ataupun enggak. Kan sekarang online lebih mudah seharusnya. Ya tetap ikut ngaji kayak gitu kan. Nah, jangan ditinggalkan ya. Karena ini amal kita ini. Belajar, ngajar itu amal kita. Nah, wa'lamu anna qalilan yugnikum khairun min katsirin yulhikum. Wa'lamu annal birra la yubla. Ketahuilah bahwa kebaikan itu tidak akan lusuh. Tidak akan lusuh, tidak akan hancur. Wa annal itsma la yunsa, tapi dosa tidak akan pernah dilupakan. Kecuali orangnya memang bertaubat kepada Allah dan diterima taubatnya. Bisa saja dosanya dilupakan. Karena Allah sudah mengampuni soalnya. Wa nadhara ba'dul ubadi ila sabiyyin. Sebagian ahli ibadah melihat kepada anak kecil, fata'ammala mahasinahu. Ini Amrod ya. Amrod. Ya, jadi memang dia ganteng sekali. Sampai-sampai cewek kadang kalah cantiknya ketimbang Amrod. Fata'ammala fi mahasinihi ya.
Ini pakai kasrah seharusnya. Kemudian dia membayangkan ketampanannya. Ganteng sekali. Dengan bayangan-bayangan yang tidak sepantasnya. Kalau tiba, ini orang memang ganteng ya. Tapi sekedar pujian itu nggak masalah. Tapi ini kan lain. Ganteng ini. Gimana kalau jadi pacar saya misalnya? Itu kan homo nantinya. Misalnya kayak gitu. Itu nggak boleh. Ini kalau hanya pujian saja. Ini ganteng ini. Daripada yang ini misalnya. Ya nggak masalah itu. Cantik gitu. Kayak gitu ya. Jadi fata'ammala, berta'ammul, berangan-angan akan ketampanan anak itu. Fa'utiya fimana, kemudian langsung ada teguran dalam tidurnya, mimpi. Wakilalahu, dan ada suara mengatakan kepada dia, latajidanna ghibbaha ba'da arba'ina sanatan. Kamu akan menemukan ghibbaha. Ghibbaha itu apa ya? Jarang-jarang. Makna gibbun sendiri itu artinya jarang-jarang. Zurgibban, zurgibban. Berziaralah, berkunjunglah dengan jarang-jarang ke temanmu. Jangan tiap hari. Bisa 2 hari sekali, sebulan sekali. Kalau tiap hari temannya bosan dan bangkrut gitu, gulung tikar. Gulung tikar langsung gitu. Gitu kalau tiap hari gitu. Nah, itu nanti kamu akan menemukannya, akan menemukan ghibbaha ya, apa? Jarak yang nanti jauh ya. Jarak dari dosa ini ba'da arba'ina sanatan, setelah 40 tahun. Jadi di sini menunjukkan bahwa asar dari dosa itu enggak langsung sekarang, keesokan harinya, bisa saja lama. Jadi ini teguran langsung, kamu akan menemukan akibatnya nanti setelah 40 tahun lagi. Seperti ada. Beginilah. Ma'anna lidzambi naqdan muajjalan la yuta'akhkharu anhu. Padahal dosa itu ada apa? Ada merusak kayak gitu kan. Dosa itu ada merusak muajjalan seketika. La yuta'akhkharu anhu. Tidak diakhirkan. Namun terkadang memang bisa saja diakhirkan gitu. Seperti itu. Qala Sulaiman At-Tayyami, mungkin At-Taimi ini ya. Sulaiman At-Taimi mengatakan, innar rajula la yusibu dzamba fi sirri fayusbihu alaihi madallatuhu. Ada sesungguhnya seseorang melakukan dosa secara rahasia, anggap saja malam hari. Fayusbiha, kemudian dia memasuki waktu subuh, pagi hari, wa alaihi madallatuhu, dan dia mendapatkan kehinaan dosa itu. Malamnya maksiat, keesokannya bisa saja dia mendapatkan musibah dari perbuatannya. Namun bisa saja diakhirkan.